Tiba-tiba di kafenya Pak Rio, dalam keadaan tertutup dan tidak ada tetangga satupun, ada suara yang mengetuk 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bang Hock di Realita Goib. Jadi untuk kali ini kita belum kedatangan narasumber, tapi kita mendapat kabar yang sangat baik bahwa kita dapat cerita nyata dari kisah goib seseorang yang akan kita ceritakan, dan ini benar-benar real dan benar-benar merinding waktu gua bacanya. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, pantau terus Bang Hock. Jadi di salah satu kota yang kita sebut, bisa jadi kita sensor ya. Jadi semua nama, semua kota ataupun alamat nanti kita sensor. Anggap aja terjadi di Kota Malang, karena kita di Malang. Di Kota Malang, di suatu jalan, anggap aja Jalan Ijen. Nah, di Jalan Ijen itu ada sebuah kafe pada waktu itu yang nama kafenya kita pikir apa ya? Tangga kafe, tangga kafe, oke? Jadi tangga kafe. Tangga kafe ini berdiri pada waktu itu tahun 2016. Ketika ownernya atau narasumber kita yang merasakan, anggap aja Pak Rio lagi ya, kan kita sering tuh bahas Pak Rio. Nah sekarang anggap aja Pak Rio narasumber kita. Pak Rio ini membuka kafe bernama Tangga Kafe. Nah, dia menjual kopi, menjual snack dan lain-lain. Ketika itu tahun 2016 dia membuka di Jalan Ijen. Jadi Pak Rio ini salah satu orang yang tidak terlalu memikirkan hal-hal goib atau yang di luar nalar. Ketika itu dia membuka kafe, tapi dia bertanda tanya sangat besar. Kenapa sih kopian ini kok sepi gitu? Terus jalan-jalannya juga sepi. Bahkan Pak Rio ini membuka kafe itu 24 jam. Selama 24 jam, bayangin ketika sudah jam 10 malam ke atas, di daerah situ sepi banget. Padahal itu salah satu pusat kota atau jalan kota besar di kota tersebut. Nah, jadi Pak Rio ini curiga, apa jangan-jangan ada di luar nalar. Tapi balik lagi, Pak Rio nggak percaya sama sekali. Nah, akhirnya Pak Rio waktu itu sambil bersih-bersih kafe, nggak sengaja menemukan di pintu belakang kafe, itu di balik pintunya di atas, itu ada kayak kertas putih berbungkus plastik. Nah, Pak Rio penasaran dong. Akhirnya karena Pak Rio tidak percaya yang seperti itu ataupun hal-hal gaib yang di luar nalar, akhirnya Pak Rio tuh mengambil kertas itu, guys. Kalian tahu apa itu isinya? Wah, hancur, guys. Jadi Pak Rio ketika buka, Pak Rio kaget dong. Wah, apa ini? Akhirnya dibaca Pak Rio, karena Pak Rio juga bisa baca Quran dan belajar tentang agama. Pak Rio bisa membaca itu. Ternyata itu adalah ayat kursi yang ditulis gundul, guys. Nah, pada waktu itu si narasumber kita mengatakan bahwa Pak Rio ini gini loh. Contoh ya, tak jadiin Pak Rio. Wah, anggap ini kertasnya. Allah, si apian tulisanku timbang iki. Yo wes lah, tak bakar ay. Akhirnya guys, kertas tadi dibakar sama Pak Rio. Nah, setelah itu kafe Pak Rio mulai perlahan-lahan. Dan akhirnya Pak Rio penasaran, ada apa sih sebenarnya di kampung ini dan di tempat ini. Nah, Pak Rio akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada warga setempat ataupun tetangga-tetangga yang buka pagi sampai sore. Nah, dan satu lagi yang harus kalian tekankan, di tetangga-tetangganya Pak Rio itu tidak ada penghuni yang warga kayak gitu. Rata-rata tuh orang-orang yang usaha. Jadi orang-orang yang memang buka pagi sampai sore doang. Nah, sedangkan Pak Rio buka 24 jam. Jadi jam 1 malam ketemu jam 1 malam gitu. Bahkan 25 jam mungkin Pak Rio ya. Nah, Pak Rio itu bertanya kepada warga. Warga menjelaskan bahwa tempatnya kata warga setempat, tempatnya Pak Rio buka kafe itu dan rentetannya itu dulunya waktu zaman Belanda adalah kali atau kayak sungai gitu, tempat pembuangan parah mayat, baik itu mayat dari warga negara asing ataupun warga negara Indonesia. Tapi karena Pak Rio merasakan, udahlah, daripada aku mikirin gitu, mending aku fokus ke bisnisnya. Alhasil Pak Rio memutuskan bahwa terus tidak memikirkan itu dan tetap fokus ke usahanya, warung kopinya. Lambat laun Pak Rio
buka 24 jam sampai tengah malam Pak Rio itu kayak lelah banget. Hari ini mungkin aku memutuskan bahwa istirahat ya. Aku hari ini kayaknya buka sampai jam 12 aja deh. Karena capek, di sini juga sepi, nggak ada orang-orang lewat, jalanan udah sepi, warga juga nggak ada yang ngopi ke sana. Akhirnya pada waktu hari itu di malam Jumat, Pak Rio memutuskan bahwa jam 12 malam dia udah tutup. Tapi karena Pak Rio memang jarang bisa tidur cepat ataupun tidur normal, biasanya kita sebut nocturnal. Pak Rio ini memutuskan bahwa harus mendengarkan ceramah atau musik atau mengeluarkan suara dari handphone. Pak Rio memutuskan bahwa dengar ceramah tentang jin. Dan ini kisah nyata. Saya tekankan lagi, Bang Hok tekankan lagi. Ini kisah nyata dan Bang Hok tahu sendiri kejadiannya. Wah. Jadi, Pak Rio tadi memutuskan dengar musik tentang jin, ceramah tentang jin-jin dari beberapa ustadz yang ternama, pokoknya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba di kafenya Pak Rio, dalam keadaan tertutup dan tidak ada tetangga satupun, ada suara yang mengetuk 3 kali. Pak Rio kaget dong. Masa aku salah dengar, kata Pak Rio. Akhirnya Pak Rio memutuskan, coba aku diam lagi ah. Kalau itu manusia, pasti berulang dong ketukannya. Ditunggu Pak Rio, kok nggak ada ketukan lagi. Karena Pak Rio jengkel, Pak Rio tahu sumber suara itu dari mana. Akhirnya Pak Rio samperin. Akhirnya Pak Rio bales ketuk 2 kali. Karena Pak Rio mangkel. Mangkel itu atau jengkel lah pokoknya. Nah, keesokan harinya Pak Rio buka seperti biasa dan lagi-lagi di malam Jumat. Entah kenapa dengan malam Jumat, Pak Rio memutuskan bahwa untuk istirahat karena Jumatnya untuk sholat Jumat. Jadi kan mau nggak mau harus istirahat biar besok bangun fresh untuk sholat Jumat. Pak Rio memutuskan tutup lagi jam 12. Tiba-tiba, ini ingat banget Pak Rio-nya, bahwa terjadi jam 2 pagi, itu ada suara anak kecil nangis. Karena Pak Rio nggak berpikiran apapun, nggak pikiran negatif ataupun tentang goib, Pak Rio berpikir bahwa ini anak tetangga yang lagi nangis dong. Selang nggak nyampe 1 menit, selang berapa detik Pak Rio dan sadar, aku nggak ada tetangga. Terus suara anak kecilnya dari mana? Nah, akhirnya Pak Rio memutuskan untuk mencari sumber suara itu dalam perhitungan detik ya. Pak Rio menempelkan kuping kanannya ke dinding kanan, kurang jelas. Ketika Pak Rio menempelkan kuping kirinya ke dinding kiri, itu jelas banget suara anak kecil nangis. Dan Pak Rio ingat dan tahu dan sadar bahwa di sebelah kirinya itu tidak ada tetangga. Kecuali pagi, kalau pagi sampai sore dia ada tetangga memang. Dan tetangganya itu orang tua, anggap aja Mak Ipe. Nah, jadi Mak Ipe ini buka warung manisan lah atau warung lontongan orang Jawa bilang, atau warung Madura gitu. Mak Ipe ini buka dari pagi sampai sore doang. Malam tuh nggak ada. Mak Ipe tuh nggak mungkin tidur sana karena rumah Mak Ipe, si Pak Rio ini tahu. Tiba-tiba ada suara anak kecil nangis. Di situ Pak Rio merinding habis-habisan. Akhirnya Pak Rio memutuskan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya, alhasil suara anak kecil itu hilang. Pak Rio penasaran dong, apa sih terjadi yang di kafe ini? Akhirnya Pak Rio keesokan harinya buka seperti biasa dan tanpa disengaja Pak Rio bertemu dengan anak-anak IndiHome. IndiHome ya, kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan IndiHome? Nah, itulah. Jadi anak-anak IndiHome ini nongkrong di tempat Pak Rio. Tiba-tiba salah satu yang akrab dengan Pak Rio sebelumnya itu mengajak Pak Rio untuk ngobrol berdua. Pak Rio, boleh nggak ngobrol berdua? Anggap aja si kakak ini namanya Mbak Rizky. Anggap aja Mbak Rizky lah. Namanya Mbak Rizky ya. Atau Mbak Citra deh. Mbak Citra ini mengajak ngobrol berdua dengan Pak Rio. Pak Rio, kayaknya di kafe sampean ini ada yang jaga. Loh, maksud sampean Mbak, kata Pak Rio. Maksud saya, ini dijelasin sama Mbak Citra tadi. Pak Rio, mohon maaf sebelumnya, apakah Pak Rio tinggal di sini tidak ada yang ganggu atau apa-apa? Pak Rio males dong ceritain 2 kejadian yang kemarin. Akhirnya Pak Rio memutuskan bertanya, emang ada apa Mbak? Saya nggak ngerasain apa-apa kok. Tapi Mbak Citra tadi menjelaskan, Pak Rio, jadi gini,
Sebenarnya di belakang kafenya Pak Rio ini kan banyak pohon-pohon tuh. Itu sebenarnya banyak banget penunggunya. Cuman yang sering main ke kafe Pak Rio itu ada dua makhluk. Satu cewek yang selalu berdiri dengan gaun putihnya di belakang di atas tangga, tapi dia nggak pernah masuk ke kafenya Pak Rio. Dan juga anak kecil yang selalu main. Nah, kalau anak kecil nih sering Pak Rio, saya lihat itu main di kafenya Pak Rio. Ketika sepi, dia main di atas. Ketika rame, dia ikut nimbrung dengerin cerita. Alhasil, Pak Rio memutuskan bahwa kayaknya ada yang janggal banget. Pak Rio bilang sama Mbak Citra, terima kasih banyak dan selesai obrolan itu, Pak Rio memutuskan untuk sowan ke salah satu ulama di kota tersebut, datang ke suatu pondok pesantren untuk meminta barokah, meminta doa, meminta amalan biar tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi yang diinginkan. Jadi setelah pulang dari pondok pesantren tersebut atau bertemu ulama atau kiai tersebut, Pak Rio mengamalkan, Pak Rio sholat 5 waktu, Pak Rio berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai sekarang pun Pak Rio masih tetap segar, tetap sehat, tetap dengan usaha-usahanya. Jadi buat kalian yang nonton semua, jangan lupa komen ya. Menurut pendapat kalian, benar gak sih kisah ini? Tapi kalau menurut Bang Hok pribadi, ini benar-benar kisah nyata karena Bang Hok sendiri sudah ngelihat kejadiannya, TKP-nya Bang Hok juga ngerti. Tapi buat kalian yang percaya boleh, yang nggak percaya juga boleh. Terserah kalian masing-masing dan ini benar-benar kisah nyata. Jangan lupa komen, like, dan share. Terus bersama Bang Hok.